Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Inter Milan versus Liverpool. Nah, info-info di video ini Ruang Taktik dapatkan di aplikasi OneFootball App. Mulai dari berita, klasemen hingga statistik. Ada juga channel video yang berisi tentang konferensi pers manajer sehingga kita tahu taktik apa yang digunakan. Semua yang ingin kalian ketahui tentang sepak bola ada di sini. Download OneFootball App sekarang juga. Laga ini mempertemukan dua tim dengan gaya proaktif baik dalam menyerang maupun bertahan. Ditambah dengan perubahan yang dibuat oleh masing-masing pelatih pada babak kedua membuat pertandingan ini menarik untuk dianalisis. Pertandingan berlangsung sengit namun Liverpool mampu meraih kemenangan dengan 2 gol di babak kedua. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim sama-sama bermain dengan pakem mereka. Simone Inzaghi menggunakan formasi 3-5-2 dengan duet andalan Dzeko dan Lautaro di lini depan. Sementara Klopp mengusung formasi 4-3-3-nya dengan Jota sebagai false nine. Secara natural, pertemuan kedua formasi ini membuat situasi 1 versus 1 di semua lini. Namun terdapat beberapa pergerakan dari pemain yang menciptakan situasi unggul jumlah untuk timnya. Kedua tim bermain dengan high press dari awal pertandingan. Temukan formasi kedua tim yang membuat banyak situasi 1 versus 1 memudahkan mereka dalam melakukan high press. Karena pada prinsipnya, high press harus man-to-man marking. Kita lihat high press Inter terdiri dari 5 pemain depan yang menjaga 1 versus 1, 2 back serta 3 midfielder. Fullback akan dibiarkan kosong sampai bola diarahkan ke sisi tertentu. Lalu wingback Inter akan melakukan press ke fullback tersebut. High pressing dengan intensitas dan agresivitas tinggi berkali-kali memaksa satu sama lain melakukan kesalahan di area sendiri atau memaksa lawan melepaskan long ball. Liverpool juga menerapkan garis pertahanan tinggi yang sangat menyulitkan Inter menyerang di antar lini. Karena harus merapatkan jarak antar lini, garis pertahanannya akan naik. Cara eksploitasinya mudah. Ruang yang tersedia adalah di belakang lini pertahanan sehingga harus sebanyak mungkin mengirim umpan terobosan ke area tersebut. Build up awal harus dilakukan untuk memancing rise Liverpool semakin naik. Masalah Inter adalah mereka gagal memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Pemain harus cepat mengambil keputusan jika ingin mengirim umpan terobosan. Pada momen ini contohnya, pemain Inter melewatkan 2 kali kesempatan untuk mengirim umpan terobosan. Timing pergerakan pemain depan juga penting. Hal ini terjadi pada gol Dzeko yang dianulir. Vidal akhirnya mengontrol bola dan Dzeko sudah berada di posisi offside ketika umpan terobosan dikirim. Meski begitu, sebenarnya Inter bisa beberapa kali menembus pertahanan Liverpool lewat umpan terobosan memanfaatkan garis pertahanan tinggi ini. Namun eksekusi akhir jadi masalah. Dzeko beberapa kali mendapatkan ruang memanfaatkan situasi ini, tapi gagal diubah menjadi peluang. Babak kedua berjalan cukup menarik dengan adanya beberapa perubahan dari kedua pelatih. Klopp memasukkan Firmino untuk mengganti Jota yang cedera. Meski tetap menjadi false nine, namun daya gedor Firmino membantu serangan Liverpool.
Sementara itu, perubahan yang dilakukan Inzaghi bukan berupa pergantian, tapi lebih kepada cara Inter memanfaatkan sisi terlemah Liverpool. Sejak babak pertama, terlihat bahwa sisi kanan menjadi sisi terlemah Liverpool. Trent Alexander-Arnold tercatat 3 kali berhasil dilewati lawan. Catatan statistik dribble pass terburuk dalam laga ini. Lalu Trent berulang kali kalah 1 versus 1 lawan Perisic. Peluang terbaik Inter pada babak pertama juga berasal dari sisi kanan pertahanan Liverpool. Inzaghi tampak menginstruksikan Bastoni untuk lebih naik dan membantu Perisic di sayap kiri. Hal ini bertujuan untuk semakin mengekspos Trent Alexander-Arnold. Inter membuat wide overload atau menang jumlah di sayap yang berhasil menembus pertahanan Liverpool. Tapi masalahnya tetap sama, eksekusi Inter dalam membuat peluang nggak bagus sehingga gagal membahayakan gawang Alisson. Selain itu, pertahanan Liverpool juga sangat solid. Ibrahima Konate sebagai tandem Van Dijk patut diajungi jempol. Jika melihat statistik, Liverpool lebih unggul dari segi possession, total shot, sampai XG. Meski sebenarnya lebih dari setengah shots Liverpool berasal dari set piece. Tapi dalam pertandingan sengit seperti ini, semua situasi perlu dimanfaatkan untuk mencetak gol, termasuk set piece. Liverpool berhasil mencetak 2 gol dari set piece. Pertama, Firmino berhasil menanduk corner dari Robertson. Firmino membuat gerakan tangan yang sebenarnya nggak mendorong, tapi membuat dia berada di depan Bastoni. Gerakan ini akhirnya membuat Firmino bisa menanduk bola ke tiang jauh Inter. Gol kedua juga dimulai dari situasi set piece. Kali ini free kick lateral. Insting dan finishing Salah patut diacungi jempol. Ketika seluruh pemain bergerak ke arah gawang Inter, Salah berhenti sehingga ia bisa menyambar bola yang jatuh di tengah kotak penalti. Kemampuan menembak di ruang sempit adalah salah satu keunggulan Mohamed Salah. Secara permainan Inter sebenarnya nggak buruk, namun mereka gagal memanfaatkan situasi setelah mereka bisa menembus pertahanan Liverpool. Banyak serangan bagus gagal menjadi peluang, apalagi menjadi gol. Sementara Liverpool berhasil memanfaatkan segala cara untuk mencetak gol, yaitu set piece. Garis pertahanan tinggi yang klub usung juga gagal dimanfaatkan oleh Inter. Modal berharga bagi Liverpool dalam menjalani leg kedua pada 9 Maret nanti. Offside trap nampak jadi andalan Klopp untuk mengantisipasi hal ini. Juga ada Alisson yang bermain sebagai sweeper kiper atau kiper yang gak ragu untuk tampil keluar.